Apa yang akan kita lakukan jika kita diminta untuk menyimpan data yang banyak di dalam program kita? Misalnya kita ingin menyimpan data dari nama-nama teman kita untuk data kontak. Nah, kalau misalkan kalian kerajinan, mungkin aja kalian akan menyimpan datanya atau menyimpan kodenya seperti ini. Ya, itu sah-sah aja sebenarnya, tapi masalahnya gimana kalau nanti ada banyak sekali data yang mau dimasukin? Pasti kita capek banget ya bikin kalimat atau kode kayak gitu terus-menerus. Nah, makanya kita butuh sesuatu yang dinamakan dengan array. Apa itu array? Mari kita bahas di materi kali ini. Oke, jadi apa itu array dan bagaimana cara menggunakannya? Array merupakan struktur data yang kita gunakan untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat. Ya, setiap data dalam array itu memiliki indeks, sehingga kita akan lebih mudah untuk memprosesnya. Nah, sekarang kenapa kita harus menggunakan array di dalam bahasa programan? Ya, jadi array itu kita gunakan untuk menyimpan data-data yang diinputkan ke dalam memori komputer kita. Jadi, jumlah datanya bisa banyak, tapi satu jenis. Array bisa kita gunakan untuk menyimpan data yang banyak, tapi tipe datanya sama. Dengan menggunakan array, maka kita dapat menghemat banyak waktu. Array membantu kita mengurangi ukuran keseluruhan dari kode yang kita buat. Contohnya kalau misalnya kita ingin menyimpan bilangan bulat dari 1 sampai 100. Ya, kita tidak akan dapat mengingat 100 nama variabel secara eksplisit. Oleh karena itu, kita dapat menyimpannya dengan mudah menggunakan array ini. Lalu, bagaimana membuat dan menggunakan array ini? Ya, jadi ada 3 langkah untuk membuat array. Yang pertama, kita mendeklarasikan variabel array. Yang kedua, kita meng-create array beserta urutannya. Dan yang ketiga, kita memberikan nilai pada setiap elemen di dalam array. Ketiga langkah ini bisa kita kombinasikan di dalam satu statement atau kita pisah. Ya, jadi kita dapat mendeklarasikan sekaligus membuat array-nya. Oke, langsung kita cobain aja gimana cara bikin array di bahasa programan Java. Teman-teman silakan perhatikan contoh berikut ini. Nah, perhatikan kalau di sini kita menggunakan kurung siku untuk membuat sebuah array. Kurung siku ini bisa kita letakkan setelah tipe data atau nama array-nya. Dan angka 5 yang teman-teman lihat di dalam kurung sikunya itu artinya batas atau ukuran dari array-nya. Array yang kosong siap diisi dengan data. Ya, pastikan mengisinya sesuai dengan tipe data yang kita berikan. Kita bisa mengisi datanya seperti ini, atau kalau kalian nggak mau repot, kita bisa membuat array langsung mengisi datanya. Jadi kalau kita punya string kurung siku nama Sandika, lalu kita isi dengan kurung kurawal nama-nama datanya. Ya, nah selanjutnya kita bisa mengambil data dari array ya, seperti yang sudah kita ketahui. Array memiliki indeks untuk memudahkan kita mengakses datanya. Oleh karena itu, kita bisa mengambil datanya dengan cara seperti ini. Nah, kira-kira dari kode berikut, hasilnya apa? Atau outputnya apa? Ya, benar sekali ya teman-teman ya. Jadi outputnya adalah Dodi. Kenapa? Karena Dodi terletak di indeks kedua, karena indeks dimulai dari 0. Nah, oke. Untuk mencetak data satu persatu di dalam array, itu mungkin cukup melelahkan ya. Karena kita harus ngetikin ulang nama-nama array beserta indeksnya. Nah, itu baru sedikit baris ya, baru 5-10 baris. Gimana kalau data array-nya sampai dengan 1000? Nah, maka kita harus mengetikkan kodenya sebanyak 1000 kali. Nah, karena itulah di sini kita memerlukan peran pengulangan. Kalau teman-teman perhatikan, di sini kita menggunakan atribut length untuk mengambil panjang dari array-nya. Jadi pengulangan ini akan dilakukan sebanyak isi array-nya. Kita nggak perlu lagi menentukan pengulangannya berhenti di angka berapa. Oke teman-teman ya, jadi itu tadi cara menggunakan array. Nah sekarang kita akan bahas sebuah tipe array yang namanya array multidimensi. Nah, array multidimensi ini artinya array yang memiliki lebih dari satu dimensi. Atau kita bisa sebutnya array di dalam array. Nah ini jumlah dimensinya nggak terbatas. Tergantung kita mampunya sampai berapa ya. Karena secara umum, array multidimensi ini merujuk pada array yang mempunyai ukuran lebih dari 2 subscript ya.
Maka, bentuk pendeklarasian array multidimensi sama aja dengan pendeklarasian array satu dimensi maupun dua dimensi. Ya, contohnya seperti berikut ini. Indeks ke-0 pada array kontak berisi sebuah array lagi, ya, yang isinya ada nama-nama datanya. Ada Sandika, ada NPM-nya berapa, ada emailnya apa. Nah, ini contoh cara mengakses data di array yang dua dimensi. Dan kalau kita pengen menampilkan semua isi data mahasiswa yang udah kita buat tadi, kita bisa menggunakan kodenya seperti ini. Nah, jadi intinya adalah array itu merupakan sebuah tempat untuk menyimpan sekumpulan data dalam satu tempat atau variabel. Ya, kalau misalkan teman-teman masih belum paham mengenai array, boleh teman-teman tuliskan aja komentar di bawah videonya dan tanyakan apa yang masih belum dipahami. Ya, tonton terus videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya.